Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya Ferry Kurnia Putra. Pada video ini kita akan melanjutkan materi yang sebelumnya sudah kita bahas, yaitu pertidaksamaan kuadrat. Sekarang kita akan membahas tentang pertidaksamaan polinom. Apa sih pertidaksamaan polinom? Polinom atau suku banyak diidentikan dengan penjumlahan suku-suku berderajat n dengan bentuk umum an x pangkat n ditambah an-1 xn-1 ditambah an-2 xn-2 dan seterusnya hingga ditambah a1 x pangkat 1 plus a0 x pangkat 0. Nah, akar-akar polinom tidak lebih dari pangkat tertingginya. Di sini Bapak contohkan polinomnya adalah x pangkat 3 plus x kuadrat dikurangi 2x sama dengan 0. Kita perhatikan derajat atau pangkat tertingginya adalah 3, sehingga n-nya bernilai 3, yang ini. Kalau n-nya atau pangkat tertingginya 3, maka akar-akar atau faktornya maksimal ada 3. 2 boleh atau tidak, Pak? Boleh. Itu terjadi saat polinom memiliki akar kembar. Nah, selanjutnya, untuk menyelesaikan bentuk ini, karena tidak memiliki konstanta, maka kita dapat membuat X berada di luar. Dengan cara apa? Menggunakan sifat distributif perkalian pada penjumlahan. Sehingga didapatkan X sama dengan fungsi kuadrat, yaitu X kuadrat plus X min 2. Selanjutnya kita sudah belajar tentang pemfaktoran pada persamaan kuadrat. Ternyata didapatkan X kuadrat plus X min 2 itu adalah X min 1 dikali X plus 2. Nah, setelah mendapatkan faktornya, karena semua sudah menjadi bentuk linier, maka kita bisa mencari akar-akar atau pembuat nolnya. Untuk X sendiri agar menjadi 0, maka X-nya harus sama dengan 0. Untuk X min 1 agar menjadi 0, maka X-nya harus bernilai 1. X plus 2 agar menjadi 0, maka X-nya harus bernilai negatif 2. Sehingga didapatkan penyelesaian dari persamaan polinom X pangkat 3 plus X kuadrat dikurangi 2X sama dengan 0 adalah X sama dengan 0 atau X sama dengan 1 atau X sama dengan negatif 2. Jadi di sini terdapat 3 buah akar. Nah, gimana nih kalau bentuknya pertidaksamaan? Di sini bentuknya menjadi X pangkat 3 plus X kuadrat dikurangi 2X lebih dari 0. Maka dengan cara yang sama pada persamaan polinom kita mencari akar-akarnya sehingga didapatkan X sama dengan 0 atau 1 atau negatif 2, maka kita dapat menggambarkan garis bilangannya. Garis bilangannya memuat unsur atau nilai X negatif 2, 0, dan 1. Nah, di sini kita harus menentukan tanda masing-masing interval. Di sini sudah dituliskan terdapat negatif 5 dan 5 ya. Uji titiknya bagaimana? Nih, kita pakai X sama dengan 5. Untuk X sama dengan 5, pada bagian ini, nah, saat kita substitusikan kepada persamaan dalam bentuk faktor dengan nilai X sama dengan 5, maka didapatkan X bernilai positif, X dikurangi 1 di mana X-nya 5 juga bernilai positif, X plus 2 di mana X-nya 5 juga bernilai positif. Maka hasil perkalian 3 buah bilangan positif bernilai positif. Maka kita beri tanda positif pada garis bilangan yang lebih dari 1. Lalu sisanya selang-seling. Plus, min. Ini bisa kita pakai untuk selang-seling saat polinom tidak memiliki akar kembar. Oke, karena pertanyaan atau soalnya adalah lebih dari, maka yang kita beri tanda kotak adalah interval yang memuat tanda plus. Di mana X-nya ada di antara negatif 2 dan 0. Yang ini.
atau X-nya lebih dari 1, yang ini. Agar lebih rapi, kita tuliskan himpunan penyelesaiannya, di mana himpunan penyelesaiannya adalah X lebih dari negatif 2 kurang dari 0, atau X lebih dari 1, di mana X adalah elemen bilangan real. Nah, sekarang bagaimana dengan polinom berderajat lebih dari 2 dan memuat unsur konstanta? Nah, caranya bagaimana? Kita harus memperhatikan konstantanya, yaitu A0. Lalu kita menuliskan faktor-faktor dari A0. Sedemikian hingga pembuat 0 merupakan akar dari polinom tersebut. Langsung saja di sini Bapak punya sebuah contoh soal. X pangkat 5 ditambah 10 X pangkat 4 ditambah 27 X pangkat 3 ditambah 18 X kuadrat dikali X kuadrat dikurangi 4 kurang dari 0. Ingat tujuan dari penyelesaian persamaan dan pertidaksamaan, pertama kali kita ingin menentukan faktornya, yaitu meliniarkan, menjadikan bentuk perkalian beberapa linier atau pangkat 1. Nah, untuk X kuadrat min 4 sangat mudah sekali dengan metode pemfaktoran, didapatkan X min 2 dikali X plus 2. Sedangkan untuk polinom X pangkat 5, dapat kita keluarkan X kuadratnya menggunakan metode distributif perkalian pada penjumlahan, sehingga menjadi X kuadrat dikali X pangkat 3 ditambah 10X kuadrat ditambah 27X ditambah 18. Jadi, jika kita mengalihkan atau mengembalikan ke bentuk semula, X kuadrat dikali X pangkat 3 hasilnya X pangkat 5. X kuadrat dikali 10X kuadrat hasilnya adalah 10X pangkat 4 dan seterusnya. Nah, sekarang bagaimana? Nah, sekarang permasalahan kita ada di X pangkat 3 plus 10X kuadrat plus 27X plus 18. Nah, kita fokus pada polinom tersebut. Kita perhatikan sesuai aturannya, mencari faktor dari konstanta. Di sini konstantanya adalah 18. Faktornya atau bilangan yang dapat membagi 18 adalah plus minus 1, plus minus 2, plus minus 3, plus minus 6, plus minus 9, dan plus minus 18. Kita harus mencoba satu-satu. Dimulai dari plus 1, min 1, plus 2, min 2, dan seterusnya. Kita substitusikan kepada polinom tersebut dan mencari faktor yang apabila disubstitusikan menjadi atau membuat 0. Itu merupakan akar dari polinom tersebut. Ternyata setelah kita coba, untuk X sama dengan min 1 disubstitusikan menghasilkan 0 pada polinom X pangkat 3 plus 10X kuadrat plus 27X plus 18. Sehingga X sama dengan min 1 adalah akar atau pembuat 0 dari polinom tersebut. Nah, jika kita mengetahui akar dari sebuah polinom, maka kita dapat menentukan faktornya. Jika X sama dengan min 1 adalah akar, maka X plus 1 adalah faktornya. Sehingga dapat dituliskan sebuah persamaan X pangkat 3 plus 10X kuadrat plus 27X plus 18 itu sama dengan X plus 1 dikali dengan sesuatu. Nah, di sini misalkan Bapak punya bentuk persamaan 32 itu sama dengan 4 dikali sesuatu. Kita belum tahu nih pasangan perkaliannya apa. Bagaimana cara menentukannya? Kita harus membagi 32 dengan 4.
Nah, sama halnya dengan persamaan pada polinom ini. Untuk mengetahui pasangan perkalian atau faktor yang lain dari x pangkat 3 plus 10x kuadrat plus 27x plus 18, kita harus membaginya dengan faktor yang telah kita ketahui, yaitu x plus 1. Menggunakan cara apa? Ada banyak cara yang bisa kita gunakan, namun untuk sekarang kita masih menggunakan pembagian bersusun atau yang biasa kita kenal dengan Progapit. Langsung saja kita coba untuk membaginya. Ini adalah bentuk dari Progapit. Caranya bagaimana, Pak? Nah, di sini kita harus menentukan x plus 1 agar menjadi x pangkat 3, maka harus dikalikan dengan x pangkat 2. Kita taruh di atas x pangkat 2, lalu kita kalikan dengan pembagi yaitu x plus 1. Hasil perkaliannya kita letakkan di bawah polinom yang ingin kita cari faktor-faktornya. Seperti ini. X kuadrat dikali x yaitu x pangkat 3. X kuadrat dikali 1 yaitu x kuadrat. Lalu kita kurangi sehingga dihasilkan 9x kuadrat plus 27x plus 18. Nah, selanjutnya kita ulangi cara yang sama secara terus-menerus hingga paling sederhana dan tidak dapat lagi dibagi dengan x plus 1. Sekarang x plus 1 jika ingin kita jadikan 9x kuadrat, maka harus dikalikan dengan 9x. Maka kita tuliskan pada bagian atas plus 9x. Dikalikan dengan x plus 1 didapatkan 9x kuadrat plus 9x. Selanjutnya kita kurangi lagi sehingga didapatkan 18x plus 18. Nah, x plus 1 dikali berapa nih biar jadi 18x plus 18? Dikali dengan 18. Sehingga pada bagian atas kita tuliskan plus 18. Lalu kita kali kembali dengan x plus 1 didapatkan 18x plus 18. Hasil pengurangannya adalah 0. Nah, sekarang derajat atau pangkat dari bentuk terakhir sudah kurang dari pembagi. Sehingga sudah selesai nih. Nggak kita lanjutkan lagi. Kita sudah mendapatkan faktor yang lain. Yang mana Pak faktor yang lain itu? Faktor yang lain adalah hasil baginya yang ada pada bagian atas. Nah, kita sudah punya hasil bagi. Lalu kita dapat menuliskan persamaan yang rumpang tadi menjadi seperti berikut ini. X pangkat 3 plus 10x kuadrat plus 27x plus 18 sama dengan x plus 1 dikali x kuadrat plus 9x plus 18. Di mana bentuk kuadratnya dapat difaktorkan menjadi x plus 3 dikali x plus 6. Sudah? Jika kita menuliskan keseluruhan pada soal, maka dapat dituliskan x pangkat 5 plus 10x pangkat 4 plus 27x pangkat 3 plus 18x kuadrat itu sebagai perkalian linier x dikali x plus 1 dikali x plus 3 dikali x plus 6 dikali x min 2 dikali x plus 2, di mana x min 2 dan x plus 2 merupakan faktor dari x kuadrat min 4. Nah, sekarang kita sudah punya faktor-faktor dari polinom tersebut dalam bentuk linier. Lalu langkah berikutnya apa? Sama halnya dengan yang sebelum-sebelumnya, kita harus mencari pembuat nol atau akarnya. Di sini karena faktornya ada 7, maka kita harus mencari pembuat nolnya masing-masing. Yang pertama untuk x didapatkan x-nya sama dengan 0. Untuk x yang kedua dapatnya x sama dengan 0. Untuk x plus 1 maka x-nya harus min 1 agar menjadi 0. X plus 3 harus min 3 agar menjadi 0. X plus 6 x-nya harus min 6 agar menjadi 0. X min 2 x-nya harus 2 agar menjadi 0. Dan yang terakhir x plus 2 x-nya harus min 2 agar menjadi 0. Seperti itu. Karena kita sudah mendapatkan akar-akarnya, kita dapat melanjutkan ke tahap berikutnya, yaitu membuat garis bilangan.
kita buat garis bilangan dengan angka-angka atau bilangan berupa akar-akar yang telah kita temukan. Di sini akar-akarnya ada berapa? Apakah sama dengan faktor sebanyak 7? Tidak, di sini akar-akarnya ada 6. Jadi X sama dengan 0 kita tuliskan satu kali pada garis bilangan sebagai berikut. Oke, sudah. Pak, jendulannya warna putih apa hitam? Warna putih. Kenapa? Karena pada soal kurang dari, bukan kurang dari sama dengan. Untuk menentukan tandanya, di sini kita menguji titik. Ada nggak di sini daerah yang memuat 0? Tidak ada. Kenapa? Karena 0 di sini masuk dalam akar-akar. Sehingga kita harus mencari daerah lain. Misal di sini kita ingin menggunakan daerah antara min 1 dan 0. Atau 0 sampai 2. 0 sampai 2 saja deh. Jika kita menggunakan 0 sampai 2, di sini ada angka 1. Jadi di daerah antara 0 sampai 2 ada angka 1. Maka kita uji X sama dengan 1 pada polinom tersebut, pertidaksamaan polinom. Agar lebih mudah, kita substitusikan pada hasil pemfaktorannya. Untuk X sama dengan 1 positif, X positif, X plus 1 positif, X plus 3 positif, X plus 6 positif. Pak, maksudnya positif gimana? Saat kita masukkan X sama dengan 1, 1 ditambah 6 hasilnya adalah 7. Dan 7 merupakan bilangan positif. Sedangkan untuk X min 2 nilainya negatif karena 1 dikurangi 2 nilainya adalah min 1. Untuk X plus 2 nilainya positif. Jika kita ingat barusan, ternyata yang bernilai negatif ada sebanyak ganjil. Sehingga tanda untuk daerah yang memuat 1 bernilai min. Itu terjadi akibat hasil perkalian faktor-faktornya dengan mensubstitusikan X sama dengan 1 bernilai negatif. Maka kita beri tanda min. Lalu perlu kita ingat, kita sudah belajar bahwa jika memiliki akar kembar sebanyak genap, maka daerah di bagian kanan dan kiri akar kembar tersebut bertanda sama. Di situ kita lihat akar kembarnya adalah 0 sebanyak 2, di mana 2 adalah genap. Maka di kanan kiri dari 0 tandanya sama, minus atau negatif. Oke. Selain itu, tidak ada lagi akar kembar, maka sisanya harus selang-seling. Kita lihat daerah yang lebih dari 2, tandanya apa? Karena negatif, sebelahnya harus positif. Untuk daerah antara min 1 dan min 2, karena sebelahnya negatif, maka dia positif. Kita lanjutkan negatif, positif, dan negatif. Jadi sisanya selang-seling. Lalu, karena pertanyaannya adalah kurang dari, maka yang kita beri kotak adalah yang tanda negatif. Yang kurang dari min 6, antara min 3 dan min 2, antara min 1 dan 0, antara 0 dan 2. Pak, yang min 1 dan 0, min 1, 0, dan 0, 2, kenapa kok jadi satu kotak, Pak? Karena mereka berkelanjutan, hanya terpisah di 0 saja. Hal ini berpengaruh pada penulisan himpunan penyelesaiannya. Jadi untuk yang pertama, X kurang dari min 6, atau min 3 kurang dari X kurang dari 2, atau min 1 kurang dari X langsung kurang dari 2. Tapi 0 nggak boleh, Pak. Nah, karena 0 tidak boleh, kita tambahkan di bagian akhir X tidak sama dengan 0. Pada video sebelumnya kita sudah membahas tentang persamaan dan pertidaksamaan kuadrat. Dan pada video kali ini kita sudah membahas persamaan polinom dan pertidaksamaan polinom. Sebagai latihan soal, silakan dikerjakan latihan soal berikut sebagai bahan latihan teman-teman sekalian. Mungkin itu saja pada video kali ini. Jika ada kekurangan, saya pribadi mengucapkan mohon maaf. Kritik dan saran sangat diperlukan untuk perbaikan video ke depannya. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.